Salam Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama budaya, salam kebajikan. Selamat datang Bapak dan Ibu, baik dari instansi pemerintah pusat, daerah maupun masyarakat yang hadir dalam kegiatan hari ini. Bisa tanya Pan RB terkait survei budaya kerja di tahun 2023. Baik yang hadir dalam Zoom meeting ataupun yang mengikuti secara live YouTube. Kenalkan, saya Fajrianita Dewi, analis kebijakan pertama dari Kementerian Pan RB yang akan menjadi moderator dalam kegiatan Bisa Tanya Pan RB terkait dengan survei budaya kerja di tahun 2023. Di sini juga saya ditemani dengan narasumber kita, ada Mbak Najin Ika Desyana, analis kebijakan pertama juga dari Aspek Penguatan Budaya Kerja Kementerian Pan RB. Baik, sebelumnya saya sampaikan terlebih dahulu gambaran terkait dengan kegiatan hari ini. Pertama nanti akan disampaikan paparan terkait dengan survei budaya kerja yang akan dilaksanakan di tahun 2023 oleh Mbak Ajeng. Nanti selanjutnya akan dibuka sesi tanya jawab dan nanti bisa disampaikan baik secara langsung lewat ini nanti raise your hand di Zoom meeting ataupun nanti di lewat chat di Zoom meeting ataupun di chat via live di YouTube. Nah, kami tekankan untuk jenis pertanyaan yang akan dijawab dalam kegiatan hari ini itu hanya yang berkaitan dengan survei budaya kerja. Nah, pertanyaan yang tidak berkaitan dengan terkait dengan tema kali ini yaitu survei budaya kerja dapat disampaikan Bapak Ibu untuk di sesi Bisa Tanya Kebijakan Pan RB selanjutnya. Langsung saja disilahkan untuk Mbak Ajeng untuk menyampaikan materi terkait dengan survei budaya kerja. Silahkan Mbak Ajeng, waktu dan tempat kami silahkan. Baik, terima kasih banyak Mbak Fajrianita. Baik Bapak Ibu, budaya kerja di tahun 2023. Jadi di tahun 2023 ini survei terkait budaya kerja itu ada 3 Bapak Ibu. Ada survei indeks berakhlak, survei employee engagement, dan juga survei employer branding. Yang mana sebenarnya ketiga survei ini pun sudah kami laksanakan di tahun lalu. Yang mana tahun lalu itu merupakan tahun pertama ya Bapak Ibu, kami melakukan ketiga survei berikut ini yang kita sebut hasilnya itu sebagai baseline. Jadi kita sudah memiliki baseline untuk ketiga survei ini. Nah, kemudian latar belakangnya itu seperti apa? Mungkin sebagian dari Bapak Ibu juga sudah mengetahui gitu ya latar belakang tentang survei indeks berakhlak. Sejak Bapak Presiden Jokowi meluncurkan core value ASN berakhlak dan juga employer brandingnya Bangga Melayani Bangsa pada Juli tahun 2021, memang kita terus melakukan sosialisasi dan internalisasi dan implementasi pelaksanaannya Bapak Ibu. Nah, sebenarnya survei ini dilakukan dimulai tahun lalu karena kita mau melihat gitu ya sejauh mana core value berakhlak itu atau nilai dasar berakhlak telah terimplementasi dengan baik di seluruh instansi pemerintah. Dan kita juga bisa melihat bagaimana sih keselarasan antara nilai yang dimiliki masing-masing orang ya pribadinya dan juga dengan nilai organisasinya. Kemudian kita juga bisa melihat bagaimana aspirasi dari pegawai ASN terhadap kondisi budaya yang ideal di lingkungan kerjanya seperti itu. Nah, tentunya hasil survei ini akan dijadikan dasar rekomendasi perbaikan kebijakan penguatan budaya kerja ASN ke depannya, maupun sebenarnya terkait juga dengan manajemen ASN ya Bapak Ibu. Jadi tidak hanya dari tentang budaya kerjanya saja, tapi ini bisa menyangkut ke hal-hal lainnya gitu ya di manajemen ASN. Nah, ini hasil survei indeks berakhlak di tahun lalu secara nasional kita sudah memperoleh kategori cukup sehat yaitu nilainya 60,9. Tapi tentu ini bukan tentu di tahun ini kita berharapnya nilai ini akan naik ya Bapak Ibu, jadi nilainya menjadi lebih baik lagi. Dan secara masing-masing nilai berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif, itu yang memang masih menjadi PR bersamanya, yaitu nilai adaptifnya, karena ini masih berwarna orange ya, atau kategorinya tidak sehat. Nah, sebenarnya mungkin di sini Bapak Ibu juga sudah mengikuti ya coaching klinik yang beberapa waktu lalu kami lakukan gitu ya, dengan tim budaya kerja di Menpan dan juga teman-teman di biro organisasi di instansi pemerintah gitu ya. Nah,
memang adaptif ini yang itu kita menjadi tema utama ya Bapak Ibu di dalam coaching tersebut gitu. Jadi bagaimana cara-cara atau kiat-kiat supaya nilai adaptifnya ini nanti bisa naik gitu ya, dan naik ini tentunya diharapkan dengan adanya program-program yang dilakukan atau aktivitas yang dilakukan di masing-masing instansi pemerintah. Nah, terkait dengan kegiatannya apa, itu memang bisa berbeda gitu ya Bapak Ibu, satu sama lain. Mohon izin Bapak Ibu, di sini ada mendengarkan lagu Indonesia Raya sebentar ya Bapak Ibu. Kita jeda sebentar. Di setiap instansi dan di coaching yang telah kita laksanakan beberapa waktu lalu, tentu itu bisa menjaring masukan-masukan gitu ya dari pegawai di lingkungan Bapak Ibu sendiri terkait dengan kegiatan apa saja yang tepat dilaksanakan untuk meningkatkan nilai adaptif. Nah, tentu itu tidak hanya untuk nilai adaptif saja, tapi juga untuk nilai-nilai yang lain. Kemudian untuk survei indeks berakhlak, target respondennya adalah seluruh ASN, baik itu PNS maupun P3K di seluruh instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah. Dan ini untuk pertanyaannya, jadi ada 5 pertanyaan. Dari yang pertama yaitu nilai pribadi yang kita rasa kita miliki ya, atau yang kita yakini dan kita anut, itu apa saja. Jadi nanti Bapak Ibu, teman-teman memilih 10 nilai dari beberapa banyak pilihan nilai gitu yang kita sediakan. Kemudian nanti diurutkan berdasarkan prioritasnya. Jadi dimulai dari yang paling dirasakan menggambarkan hingga yang paling kurang dirasakan menggambarkan. Nah, dari pertanyaannya itu ada 5, yaitu yang pertama tadi nilai pribadi, kemudian bagaimana nilai budaya unit kerja saat ini yang dirasakan oleh Bapak Ibu dan teman-teman. Kemudian bagaimana yang diharapkan, dan yang keempat dan kelima yaitu nilai budaya instansi atau organisasi saat ini. Serta nilai budaya instansi atau organisasi yang diharapkan seperti apa. Kemudian kita masuk ke survei yang kedua dan ketiga, yaitu employee engagement dan employer branding. Jadi dari tujuannya dengan adanya survei tersebut, yaitu kita ingin melihat Bapak Ibu dari perspektif internal kalau untuk yang employee engagement. Jadi untuk kami, untuk kita semua, bagaimana sih gitu keterikatan ya, engagementnya kita sebagai pegawai ASN terhadap instansi tempat kita bekerja gitu, sehingga harapannya ini dapat mempertahankan ASN yang merupakan talenta-talenta terbaik. Nah, jadi dari ketiga survei budaya kerja Bapak Ibu yang diisi oleh kami, oleh kita ASN gitu ya, yaitu survei indeks berakhlak dan yang employee engagement. Nah, untuk yang employer brandingnya itu untuk yang non-ASN atau untuk masyarakat umum gitu ya Bapak Ibu. Nah, untuk survei employer branding ini kita mau melihat perspektif eksternalnya seperti apa gitu. Jadi bagaimana sih ketertarikan elemen-elemen non-ASN gitu ya di luar sana, apakah baik perusahaan swasta, BUMN, BUMD tertentu. Dan pertanyaan untuk survei ini sangat singkat ya Bapak Ibu, jadi mungkin kurang dari 5 menit kita bisa menjawabnya. Bagus gitu, perusahaan swasta, BUMN, BUMD tertentu, apakah mereka mau gitu ketika mereka sudah mungkin di tempat yang kebanyakan orang bilang misalkan sudah bagus gitu ya, apakah mereka mau gitu ketika beralih menjadi ASN. Dan tentu saya lanjutkan saja sekalian yang branding. Nah, ini untuk yang hasil tahun lalunya, survei employer branding itu menghasilkan angka 6,9% Bapak Ibu. Meskipun ini sudah masuk kategori yang baik, tetapi tentunya ini kita harap hasilnya bisa lebih baik lagi gitu ya di tahun ini maupun tahun-tahun selanjutnya. Dan pertanyaan untuk survei ini sangat singkat ya Bapak Ibu, jadi mungkin kurang dari 5 menit kita bisa menjawabnya. Dari skala 0 sampai 10, seberapa besar ketertarikan Anda untuk bergabung dan bekerja sebagai ASN? Dari yang skalanya sangat tidak tertarik sampai yang sangat. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, ini memang pertanyaan terbuka, jadi apa sih alasan Anda dalam memilih skala pada pertanyaan di atas? Kemudian untuk yang tadi, kembali ke survei employee engagement, nah ini targetnya, yaitu
seluruh instansi pemerintah, baik instansi pusat maupun daerah, tapi memang ini kita batasi minimal 140 orang per instansinya. Jadi kita anggap datanya sudah bisa diolah seperti itu. Dan kami juga berharap agar ASN yang mengisi survei dapat mewakili setiap kelompok jabatannya. Jadi ada yang mewakili dari JPT-nya, JA maupun JF-nya. Kemudian bagi instansi pusat vertikal, yang terutama yang instansi-instansi yang besar gitu ya Bapak Ibu yang memiliki unit kerja di seluruh Indonesia, kita juga berharap ASN-nya bisa memenuhi perwakilan di berbagai wilayah. Jadi ada yang di barat, tengah maupun timur. Nah, ini untuk hasil tahun lalu, survei employee engagement, yaitu di angka 14,05%, dan ini juga sama, sudah masuk kategorinya baik. Namun tentu ini kita berharap di tahun ini hasilnya ini lebih baik lagi, kayak Bapak Ibu. Dan untuk pertanyaannya sama seperti yang employer branding, hanya ada 2 pertanyaan, yaitu dari skala 0 sampai 10, seberapa besar kemungkinan Anda menyarankan orang lain, seperti mungkin keluarga, kerabat, atau teman untuk memilih pekerjaan atau profesi sebagai ASN. Dan skalanya dari 0 sampai 10, dari yang sangat tidak menyarankan sampai yang sangat menyarankan. Kemudian untuk pertanyaan yang keduanya merupakan pertanyaan terbuka, apa alasan utama Anda dalam memilih skala pada pertanyaan di atas. Selanjutnya, nah ini Bapak Ibu, jadwal pengisian survei budaya kerja. Jadi memang di acara rakor Kamis lalu ya, yang sekaligus pembagian formasi, Kepmen pembagian formasi itu memang tim budaya kerja Kemenpan juga memberikan surat terkait dengan pemberitahuan survei budaya kerja tahun 2023, dan di dalam surat itu juga ada lampirannya untuk kelompok-kelompok pengisiannya Bapak Ibu. Jadi memang kita bagi untuk wilayah seperti di tahun lalu, ada dari wilayah barat yang pertama, kemudian wilayah Indonesia Tengah, Indonesia Timur, dan instansi pusat. Nah ini mohon mungkin belum semua ya instansi menerima Bapak Ibu, karena memang tentunya mungkin kemarin ada yang terlewat atau seperti apa, tetapi memang nanti kita bisa kirimkan kembali gitu ya Bapak Ibu surat tersebut baik secara soft copy maupun hard copy. Dan